Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 D 1398 D 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Andika Cipta Labora yang merupakan analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andika, selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak. Kabar baik. Bagaimana di sana? Kabar baik juga Pak Andika, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Andika. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Andika. Anda melihat bagaimana sikap dari para investor, apa yang memicu untuk pelemahan dari beberapa saham di 2 hari perdagangan terakhir? Oke, kalau kita lihat pelemahan IHSG pada hari ini itu juga mengikuti pelemahan yang terjadi pada mayoritas indeks Asia seperti Shanghai yang terkoreksi 2,58% dan Hang Seng 1,67%. Nampaknya para pelaku pasar masih berhati-hati ya dikarenakan adanya tensi tinggi antara Rusia dan Ukraina yang memang beberapa belakangan ini sedang memanas sehingga memang ini menjadi salah satu katalis negatif yang terjadi di market global. Dan juga investor juga masih melihat ya nanti FOMC meeting yang akan dilakukan pada 27 Januari yang memang The Fed kabarnya akan menaikkan suku bunga sampai 3 kali sampai 4 kali untuk tahun ini. Sedangkan dari domestik sendiri peningkatan kasus COVID varian Omicron juga menekan indeks yang dimana sampai kemarin itu kasus Omicron di Indonesia mulai menaik dan mencapai di angka 1.626 kurang lebihnya, dan juga adanya peningkatan level PPKM menjadi level 2 di Jabodetabek sehingga memang ini menjadi katalis negatif untuk pergerakan IHSG. Seperti itu Pak. Baik, Pak Andika, Anda melihat respon dari para investor seperti apa? Karena dari beberapa perbankan big cap hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Dari perbankan digital juga ini mengalami koreksi yang cukup dalam, auto reject bawah dari beberapa sahamnya. Apakah memang ini antisipasi dari para investor, The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat? Oke, memang kalau untuk The Fed sendiri menaikkan suku bunga seharusnya ini menjadi katalis positif untuk pergerakan saham perbankan ya, Mas. Karena memang kalau suku bunga naik nanti otomatis suku bunga deposito dan kredit juga naik yang membuat investor semakin menarik untuk menanamkan modalnya di deposito, dan memang ini akan membuat indeks tertekan yang juga menjadi capital outflow untuk market global. Namun kalau kita lihat sekarang investor lebih berhati-hati ya mencermati FOMC meeting yang akan terjadi pada tanggal 27 Januari nanti, seperti itu Pak. Dan memang kalau The Fed sendiri menaikkan suku bunga ini menjadi katalis negatif untuk sektor teknologi yang memang syarat dengan utang yang tinggi sehingga menaikkan beban operasional dan beban bunga untuk sektor teknologi. Seperti itu Pak. Baik, kalau dari sisi perbankan dampaknya seperti apa ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan ini? Oke, nanti kalau di perbankan sendiri memang akan adanya investor kembali melirik deposito, seperti itu Pak. Dan memang nanti ini menjadi katalis negatif, katalis positif seharusnya untuk perbankan kalau The Fed sendiri akan menaikkan suku bunga untuk tahun ini. Karena memang nanti investor akan lebih memilih tempat berinvestasi yang aman, karena memang kalau kita lihat di saham ini high risk high return, dan memang kalau deposito kembali naik investor akan semakin melirik untuk berinvestasi di bank lagi, seperti itu Pak. Baik, Pak Andika, ketika The Fed skenario-nya menaikkan suku bunga acuan Pak di tahun ini begitu, bagaimana Anda melihat respon dari Bank Indonesia nantinya? Apakah akan mengambilkan tindakan yang sama? Dan ini juga akan berdampak kepada perbankan domestik nantinya. Oke Pak, kalau misalnya The Fed sendiri akan menaikkan suku bunga, otomatis ini juga akan memicu Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Seperti kita ketahui sekarang ini suku bunga Bank Indonesia yaitu 3,5%, seperti itu. Nah nanti memang kalau The Fed menaikkan suku bunga, nanti ini juga menjadi katalis untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga, seperti itu Pak. Baik, dengan masih menunggu hasil pertemuan The Fed, Pak Andika, bagaimana Anda melihat laju dari
saham-saham perbankan ini untuk beberapa hari perdagangan ke depan. Kalau tidak salah, The Fed akan merilis hasil pertemuannya di Kamis. Ini dampaknya ke kita baru di perdagangan Jumat atau di Kamisnya sudah mulai terdampak ini, melihat dari hasil keputusan tersebut, apapun skenario-nya nanti, Pak Andika. Oke, nampaknya investor sendiri hari ini memang menekan IHSG itu adalah perbankan ya. IDX Finance pun terkoreksi 2,55%, dan memang untuk hari Jumat nanti itu nampaknya pasar akan bereaksi lebih cepat untuk mengantisipasi FOMC meeting yang hari Kamis itu akan dirilis, dan memang sudah terprice in di market nanti kalau sudah hari Jumat seperti itu Pak, dan memang nanti akan adanya pantulan dari emiten-emiten big caps terutama perbankan untuk nanti menunggu hasil rilis dari emiten perbankan yang memang saat ini sangat terpengaruh dari FOMC meeting sendiri Pak, seperti itu. Pak Andika, ini strateginya untuk saham-saham perbankan seperti apa? Apakah sudah dibolehkan masuk dengan posisi pelemahan yang sudah terjadi atau tunggu dari kepastian dari The Fed terlebih dahulu? Oke, nampaknya para pelaku pasar sudah bisa melakukan buy on weakness terhadap bank-bank big caps ya, yang memang beberapa hari ini itu terkoreksi, dan nanti akan adanya technical rebound sendiri dari IHSG itu membuat saham perbankan juga ikut naik. Seperti itu Pak. Rekomendasinya untuk saham-saham perbankan big cap ini paling tidak ketika sesi pertama dibuka esok hari? Oke, nampaknya saya pertama itu akan Arto ya Pak. Arto sendiri. Perbankan big cap terlebih dahulu bisa dulu Pak? Oh, perbankan big cap. Ya, seperti BBCA sendiri, hari ini memang pada akhir perdagangan itu mengalami penguatan ya daripada sebelumnya. Di hari ini itu walaupun melemah, tapi dia berhasil rebound dari titik bottomnya hari ini. Dan memang untuk esok hari sendiri, BBCA sendiri masih berpotensi untuk ke levelnya ke 7850 hingga 7900 terdekatnya. Oke, perbankan big cap lainnya singkat saja Pak Andika. Oke, BBRI sendiri nanti untuk esok hari pun berpotensi untuk rebound karena sudah di lower Bollinger Bands-nya, dan terdekatnya itu dia berpotensi ke 4150 hingga 4160 Pak. Baik, BBCA.